Di tengah gemuruh penolakan Rusia dan Tiongkok terhadap rencana bantuan kemanusiaan Israel untuk Gaza yang didukung aliasan di PBB, sebuah insiden tragis menghantam gudang bantuan, memicu badai tuduhan dan keraguan akan motif di baliknya. Mungkinkah kemanusiaan benar-benar menjadi korban dari permainan politik global yang kejam ini? Ruang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di jantung kota New York diselimuti aura ketegangan yang pekat. Udara terasa berat, dipenuhi bisikan dan tatapan tajam yang melintasi meja bundar. Bukan sekadar pertemuan rutin, kali ini taruhannya adalah nyawa, kemanusiaan, dan mungkin masa depan tatanan global. Di tengah gemuruh bisikan itu, Duta Besar Israel dengan wajah tegas namun penuh harapan mulai memaparkan rencana bantuan kemanusiaan mereka untuk Gaza. Di sampingnya, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Dorothy Shea mengangguk setuju, matanya memancarkan keyakinan yang tak tergoyahkan. Mereka berbicara tentang sebuah yayasan kemanusiaan baru yang diklaim akan menjadi jembatan langsung bagi bantuan, memastikan setiap butir beras, setiap tetes air, dan setiap obat-obatan sampai ke tangan warga Gaza yang membutuhkan tanpa campur tangan kelompok manapun. Terutama Hamas. Rencana itu terdengar mulia di permukaan, sebuah upaya untuk meredakan penderitaan yang telah berlangsung lama. Namun di seberang meja, ekspresi Duta Besar Rusia, Volkov, mengeras. Bibirnya membentuk garis tipis, matanya menyipit, seolah setiap kata yang keluar dari mulut perwakilan Israel dan Amerika Serikat adalah sebuah kebohongan yang terencana. Ketika gilirannya tiba, Volkov berdiri, suaranya menggelegar, memecah keheningan yang tegang. Ia menuduh Israel menggunakan PBB sebagai alat, sebuah panggung sandiwara untuk operasi militer terselubung. Ini bukan tentang kemanusiaan, katanya, nadanya penuh tuduhan. Ini tentang legitimasi. Ini tentang mengukuhkan kendali di bawah bendera biru PBB yang suci. Kata-katanya menusuk, menimbulkan gelombang kegelisahan di antara para delegasi. Tuduhan itu bukan sekadar retorika diplomatik. Itu adalah pukulan telak terhadap netralitas organisasi internasional yang seharusnya menjadi mercusuar harapan. Di sisi lain, Duta Besar Tiongkok Li, yang selama ini diam menyimak dengan saksama, kini menampakkan raut wajah yang tak kalah dinginnya. Meskipun tidak sefrontal Volkov, penolakannya terasa lebih dalam, lebih terencana. Ia tidak melontarkan tuduhan eksplisit, tetapi sorot matanya menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap motif di balik rencana tersebut. Bagi Tiongkok, isu Gaza bukan hanya masalah kemanusiaan, tetapi juga cerminan ketidakadilan global dan dominasi kekuatan tertentu. Mereka melihat proposal Israel dan Amerika Serikat sebagai upaya untuk memperkuat posisi mereka di wilayah yang sudah rapuh, bukan murni altruisme. Ketegangan di ruangan itu kian memuncak, menciptakan atmosfer yang menyesakkan. Setiap delegasi merasakan beratnya keputusan yang harus diambil, di mana setiap pilihan akan memiliki konsekuensi yang jauh melampaui batas-batas ruang pertemuan itu sendiri. Dorothy Shea, dengan segala pengalaman diplomatiknya, merasakan gelombang penolakan itu menghantamnya seperti ombak. Ia telah mempersiapkan diri untuk perdebatan, untuk pertanyaan sulit, tetapi tuduhan terang-terangan dari Rusia yang diikuti oleh sikap dingin Tiongkok jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Ia mencoba membalas, menekankan urgensi situasi di Gaza, memohon kolaborasi. Ini bukan waktunya untuk menuding, ia berkata. Suaranya sedikit bergetar karena emosi yang tertahan. Ini adalah waktunya untuk bertindak. Ribuan nyawa bergantung pada kita. Namun, kata-katanya seolah memantul kembali dari dinding ketidakpercayaan yang telah dibangun selama puluhan tahun. Pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan yang jelas, meninggalkan gema ketidakpercayaan yang menggantung di udara, sebuah pengingat pahit bahwa bahkan di tengah krisis kemanusiaan yang paling mendesak, politik dan kepentingan nasional seringkali menjadi penghalang terbesar. Di luar ruang Dewan Keamanan, koridor-koridor PBB yang biasanya ramai dengan langkah kaki diplomat dan staf, kini terasa sunyi, dipenuhi bisikan-bisikan yang tak terucap. Setiap orang merasakan beban dari pertemuan yang baru saja usai. Kegagalan mencapai konsensus mengenai bantuan kemanusiaan adalah sebuah kegagalan kolektif, sebuah noda pada citra PBB
sebagai penjaga perdamaian dan kemanusiaan. Para jurnalis berkerumun di lobi mencoba menangkap setiap detail, setiap ekspresi, setiap kata yang bisa mereka tangkap dari para delegasi yang keluar. Kamera-kamera berkedip, mikrofon-mikrofon diacungkan, tetapi sebagian besar diplomat hanya berjalan melewati. Wajah mereka menunjukkan kelelahan dan kekecewaan. Volkov, dengan langkah tegap, menolak berkomentar lebih lanjut. Hanya melontarkan tatapan tajam ke arah kamera. Lee, dengan tenang namun tegas, menyatakan bahwa Tiongkok akan terus mencari cara untuk membantu rakyat Palestina dengan atau tanpa persetujuan dari pihak lain. Dorothy Shia, yang terakhir keluar, berhenti sejenak di depan kerumunan jurnalis. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kembali ketenangannya. Kami akan terus berupaya, katanya. Suaranya terdengar lelah namun penuh tekad. Kami percaya pada tujuan mulia ini, dan kami tidak akan menyerah pada harapan untuk memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan bagi warga Gaza. Meskipun kata-kata itu dimaksudkan untuk memberikan keyakinan, ada nada keputusasaan yang samar di dalamnya. Sebuah pengakuan bahwa jalan di depan akan sangat panjang dan penuh rintangan. Pertemuan itu telah membuka luka lama, memperlihatkan jurang pemisah yang dalam antara negara-negara adidaya, dan yang lebih penting, meninggalkan pertanyaan besar tentang siapa yang akan membayar harga atas kebuntuan diplomatik ini. Jawabannya, sayangnya, sudah jelas. Rakyat Gaza yang terus menderita di tengah permainan politik global yang kejam. Setelah pertemuan yang memanas di Dewan Keamanan, suasana di markas besar PBB terasa seperti kuburan. Koridor-koridor panjang yang biasanya dipenuhi bisikan dan langkah kaki diplomat kini terasa sepi, seolah setiap orang menahan napas, merenungkan dampak dari apa yang baru saja terjadi. Duta Besar Dorothy Shia kembali ke kantornya yang luas namun terasa sempit, melemparkan tasnya ke sofa dan menjatuhkan diri di kursi kulitnya yang empuk. Pikirannya berputar-putar, mengulang kembali setiap kata yang diucapkan Volkov, setiap tuduhan yang dilontarkan. Menggunakan PBB sebagai alat, gumamnya pelan. Kata-kata itu terasa seperti duri yang menusuk. Ia tahu betul sejarah panjang ketidakpercayaan antara Rusia dan Amerika Serikat, antara Timur dan Barat, yang seringkali menjadikan PBB sebagai medan pertempuran retorika. Namun kali ini, ia merasa tuduhan itu lebih dari sekadar permainan politik. Itu adalah pukulan langsung terhadap integritas organisasi yang ia layani dengan sepenuh hati. Di sisi lain kota, di kedutaan besar Rusia yang megah, Duta Besar Volkov duduk di mejanya, secangkir teh panas mengepul di depannya. Ia tidak merasakan penyesalan sedikit pun atas kata-katanya. Baginya, itu adalah kebenaran yang harus diungkapkan, sebuah peringatan keras terhadap apa yang ia yakini sebagai motif tersembunyi. Ia telah menyaksikan terlalu banyak intervensi, terlalu banyak bantuan kemanusiaan yang berakhir dengan konsekuensi yang jauh dari humanitarian. Ia teringat akan konflik-konflik di masa lalu, di mana PBB, dalam pandangannya, seringkali dimanipulasi oleh kekuatan-kekuatan tertentu untuk mencapai tujuan geopolitik mereka. Netralitas, ia mendengus, itu hanyalah topeng bagi mereka yang ingin menguasai. Ia memanggil stafnya, menginstruksikan mereka untuk menyusun laporan yang lebih rinci tentang dugaan pelanggaran dan manipulasi di masa lalu untuk memperkuat argumennya di pertemuan selanjutnya. Di dalam gedung PBB, di antara para staf yang bekerja di balik layar, ada perasaan frustrasi yang mendalam. Mereka adalah orang-orang yang mendedikasikan hidup mereka untuk prinsip-prinsip PBB, perdamaian, keamanan, dan kemanusiaan. Mereka melihat penderitaan di Gaza setiap hari melalui laporan-laporan dan gambar-gambar yang masuk. Bagi mereka, debat politik di Dewan Keamanan terasa seperti pengkhianatan terhadap misi inti mereka. Seorang pejabat senior PBB yang telah bekerja di berbagai zona konflik, duduk di mejanya, menatap peta Gaza yang terpampang di dinding. Ia telah menyaksikan sendiri bagaimana bantuan kemanusiaan seringkali menjadi korban pertama dari konflik politik. Bagaimana kita bisa membantu jika kita sendiri terpecah belah? Bisiknya pada dirinya sendiri, suaranya dipenuhi keputusasaan. Ia tahu bahwa tuduhan Rusia, meskipun pahit, memiliki resonansi di antara beberapa negara anggota yang juga skeptis terhadap motif kekuatan besar. Dorothy Shia,
setelah beberapa saat merenung, memutuskan untuk mengambil pendekatan yang berbeda. Ia tidak bisa melawan tuduhan Rusia secara langsung dengan retorika yang sama. Ia harus menunjukkan melalui tindakan bahwa niat Amerika Serikat dan Israel murni. Ia mulai menghubungi perwakilan dari organisasi kemanusiaan independen, LSM, dan badan-badan PBB lainnya yang memiliki pengalaman langsung di Gaza. Ia ingin mengumpulkan bukti, testimoni, dan rencana operasional yang solid untuk membuktikan bahwa yayasan yang diusulkan benar-benar akan menjadi saluran bantuan yang efektif dan transparan. Ia percaya bahwa dengan menunjukkan kolaborasi yang kuat antara PBB dan organisasi-organisasi kemanusiaan yang dihormati, ia bisa memitigasi kekhawatiran tentang netralitas dan manipulasi. Namun, ia juga tahu bahwa kepercayaan yang telah terkikis selama puluhan tahun tidak akan mudah dibangun kembali hanya dalam semalam. Sementara itu, Duta Besar Lee dari Tiongkok, yang dikenal dengan pendekatannya yang lebih tenang namun strategis, mengadakan pertemuan internal dengan timnya. Ia tidak tertarik pada perang kata-kata di PBB. Baginya, tindakan berbicara lebih keras daripada pidato. Ia memerintahkan timnya untuk mempercepat pengiriman bantuan kemanusiaan langsung dari Tiongkok ke Gaza. Ia ingin menunjukkan bahwa Tiongkok tidak hanya menolak rencana Barat, tetapi juga menawarkan solusi alternatif yang konkret. Kita tidak bisa hanya mengkritik, katanya kepada stafnya. Kita harus bertindak. Rakyat Palestina membutuhkan bantuan, dan kita akan memberikannya dengan atau tanpa restu dari pihak lain. Keputusan ini bukan hanya tentang kemanusiaan, itu juga tentang memperkuat posisi Tiongkok sebagai kekuatan global yang bertanggung jawab, yang mampu bertindak secara independen dan efektif. Di balik layar, di koridor-koridor PBB yang sunyi, staf-staf yang berdedikasi terus bekerja, mencoba mencari celah, mencari titik temu, di tengah badai politik yang mengamuk. Mereka tahu bahwa nasib ribuan orang bergantung pada kemampuan mereka untuk mengatasi perbedaan dan menemukan solusi. Namun, bayang-bayang sejarah yang panjang, di mana kepentingan nasional seringkali mengalahkan prinsip-prinsip kemanusiaan, terus membayangi setiap langkah mereka. Netralitas PBB, yang seharusnya menjadi landasan operasional mereka, kini terasa seperti benang tipis yang terentang di atas jurang yang dalam. Siap putus kapan saja di bawah tekanan politik yang tak henti-hentinya. Pertanyaan besar yang menggantung di udara adalah, akankah PBB mampu mempertahankan integritasnya? Atau akankah ia menjadi korban lain dari konflik geopolitik yang tak berkesudahan? Jawabannya masih belum jelas, dan setiap hari yang berlalu hanya menambah beban di pundak mereka yang berjuang untuk kemanusiaan. Beberapa hari setelah pertemuan Dewan Keamanan yang penuh gejolak, Duta Besar Dorothy Shea berdiri di podium ruang konferensi pers PBB dengan sorot lampu kamera yang menyilaukan dan puluhan mikrofon yang mengarah padanya. Di sampingnya, perwakilan Israel dengan wajah yang menunjukkan campuran ketegasan dan harapan siap memberikan penjelasan lebih lanjut. Ini adalah upaya mereka untuk mengambil kembali narasi, untuk meyakinkan dunia bahwa rencana bantuan kemanusiaan mereka adalah solusi yang tulus dan efektif. Bukan alat terselubung seperti yang dituduhkan Rusia. Dorothy Shea memulai dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, menekankan urgensi situasi di Gaza. Kita tidak bisa lagi berdebat tentang niat, katanya. Matanya menatap lurus ke arah jurnalis. Kita harus fokus pada tindakan. Dan yayasan ini, Yayasan Kemanusiaan Gaza, adalah tindakan nyata yang kami tawarkan. Perwakilan Israel kemudian mengambil alih memaparkan detail-detail teknis yayasan tersebut. Mereka menjelaskan bahwa yayasan ini akan beroperasi di bawah pengawasan ketat dengan sistem pelacakan bantuan yang transparan dari titik pengiriman hingga penerima akhir. Tujuan utama kami adalah memastikan setiap paket bantuan, setiap butir gandum, setiap obat-obatan, sampai langsung ke tangan warga Gaza yang membutuhkan, jelasnya, tanpa melalui perantara yang tidak sah, tanpa campur tangan Hamas, yang selama ini sering menyalahgunakan bantuan untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka menekankan bahwa yayasan ini akan bekerja sama erat dengan PBB dan organisasi kemanusiaan internasional yang sudah mapan, memanfaatkan pengalaman dan jaringan mereka di lapangan. Janji keamanan menjadi poin kunci.
Mereka mengklaim bahwa dengan keterlibatan Israel dalam pengawasan, jalur distribusi akan lebih aman dari gangguan dan penyalahgunaan. Namun, di antara para jurnalis, skeptisisme terlihat jelas. Pertanyaan-pertanyaan mulai menghujani, tajam, dan menuntut. Bagaimana Anda bisa menjamin netralitas yayasan ini, mengingat keterlibatan langsung Israel? Tanya seorang jurnalis dari media Arab. Bukankah ini akan memperburuk ketidakpercayaan di antara faksi-faksi di Gaza? Timpal jurnalis lain dari media Eropa. Dorothy Sia dan perwakilan Israel berusaha menjawab setiap pertanyaan dengan sabar, mengulang kembali komitmen mereka terhadap transparansi dan akuntabilitas. Mereka berbicara tentang mekanisme pengawasan internasional, tentang audit independen, dan tentang pentingnya memisahkan bantuan kemanusiaan dari politik konflik. Namun di mata banyak orang, narasi ini terasa seperti upaya untuk membenarkan sesuatu yang pada dasarnya rumit dan syarat dengan kepentingan. Di balik layar, di kantor-kantor diplomatik, perdebatan internal terus berlanjut. Beberapa negara sekutu Amerika Serikat menyambut baik inisiatif ini, melihatnya sebagai langkah maju yang pragmatis. Mereka percaya bahwa dalam situasi yang begitu kompleks, pendekatan baru memang diperlukan. Namun, ada pula yang masih ragu, khawatir bahwa rencana ini, meskipun niatnya baik, justru bisa memperdalam perpecahan dan memperkeruh situasi di lapangan. Seorang diplomat senior dari negara Eropa yang selama ini menjadi penengah, mengungkapkan kekhawatirannya dalam sebuah percakapan pribadi. Idenya mungkin bagus, katanya, tetapi implementasinya di Gaza. Itu adalah medan ranjau politik dan keamanan. Janji keamanan itu bagus di atas kertas, tetapi di lapangan, kenyataannya jauh lebih brutal. Di televisi, para analis politik dan pakar Timur Tengah membahas konferensi pers tersebut dengan intens. Ada yang mendukung, ada yang menentang, dan ada pula yang bersikap netral, mencoba menganalisis setiap detail dengan cermat. Seorang pakar keamanan mengatakan, klaim tentang distribusi aman dan langsung tanpa Hamas adalah janji yang sangat ambisius. Hamas memiliki akar yang dalam di Gaza, dan mengabaikan kehadiran mereka dalam distribusi bantuan adalah hal yang sangat sulit, bahkan mustahil. Sementara itu, seorang pakar kemanusiaan lainnya berpendapat, setiap upaya untuk menyalurkan bantuan harus disambut baik, tetapi harus ada jaminan independensi yang kuat. Jika yayasan ini hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan salah satu pihak, maka ia akan kehilangan legitimasi di mata banyak orang. Dorothy Sia, meskipun lelah, merasa ada secercah harapan. Reaksi media memang beragam, tetapi setidaknya mereka telah berhasil menyampaikan pesan mereka. Mereka telah menjelaskan visi mereka, janji keamanan mereka, dan komitmen mereka untuk membantu warga Gaza. Ia tahu bahwa jalan masih panjang, dan bahwa penolakan dari Rusia dan Tiongkok tidak akan hilang begitu saja. Namun, ia percaya bahwa dengan terus-menerus mengadvokasi, dengan menunjukkan transparansi, dan dengan membangun koalisi dukungan, mereka pada akhirnya bisa mengatasi rintangan-rintangan ini. Ia juga menyadari bahwa pada akhirnya, keberhasilan yayasan ini akan sangat bergantung pada bagaimana ia diterima oleh warga Gaza sendiri, dan apakah bantuan yang dijanjikan benar-benar dapat mencapai mereka tanpa hambatan. Visi yayasan itu mungkin tampak mulia di atas kertas, tetapi di medan konflik yang brutal, visi itu akan diuji oleh realitas yang keras. Sementara di New York, perdebatan diplomatik berkecamuk ribuan kilometer jauhnya, di sebuah pelabuhan yang sibuk di Tiongkok. Sebuah operasi kemanusiaan berskala besar sedang berlangsung dengan senyap namun penuh efisiensi. Tidak ada konferensi pers yang gemerlap, tidak ada pidato yang berapi-api, hanya deru mesin forklift dan suara langkah kaki pekerja yang sigap. Ini adalah inisiatif Tiongkok, sebuah respons langsung terhadap penolakan mereka terhadap rencana bantuan Israel dan Amerika Serikat di PBB. Mereka tidak hanya menolak, mereka bertindak. 60.000 paket makanan, masing-masing dikemas dengan cermat, berisi beras, mie instan, minyak goreng, dan makanan kaleng, sedang dimuat ke dalam kapal kargo besar. Setiap paket adalah simbol dari komitmen Tiongkok untuk membantu rakyat
Palestina, sebuah janji yang kini diwujudkan dalam bentuk konkret. Di gudang-gudang besar, staf logistik Tiongkok bekerja tanpa henti, memastikan setiap item terdaftar dengan benar, setiap kotak ditumpuk dengan aman. Ada suasana fokus dan determinasi yang kuat. Bagi mereka, ini bukan hanya pekerjaan, ini adalah misi. Seorang manajer proyek, seorang wanita paruh baya bernama Mei Lin, mengawasi proses pemuatan dengan mata tajam. Ia telah bekerja di berbagai misi kemanusiaan di seluruh dunia, dan ia tahu betul tantangan yang akan mereka hadapi. Ini bukan hanya tentang mengirimkan barang, katanya kepada timnya. Ini tentang mengirimkan harapan, dan di Gaza, harapan adalah komoditas yang paling langka. Ia telah menerima laporan tentang pembatasan yang ketat dari Israel, tentang birokrasi yang rumit, dan tentang risiko keamanan di jalur pengiriman. Namun, ia bertekad untuk mengatasi setiap hambatan. Kapal kargo itu berlayar, menempuh ribuan mil, melintasi samudra, membawa muatan berharga menuju Mediterania. Perjalanan itu panjang dan penuh ketidakpastian. Di setiap pelabuhan singgah ada pemeriksaan ketat, pertanyaan-pertanyaan yang tak ada habisnya dari pihak berwenang. Namun, dengan diplomasi yang cermat dan dokumen yang lengkap, kapal itu terus melaju. Ketika akhirnya mendekati perairan Gaza, tantangan sesungguhnya dimulai. Pembatasan dari Israel terasa sangat nyata. Kapal harus melalui serangkaian pemeriksaan, menunggu berjam-jam, bahkan berhari-hari, di tengah laut yang bergelombang. Setiap kotak diperiksa, setiap dokumen diverifikasi, sebuah proses yang dirancang untuk memperlambat dan menghalangi. Namun, tim Tiongkok tetap sabar dan gigih, memahami bahwa ini adalah bagian dari realitas pahit dalam menyalurkan bantuan ke wilayah yang terkepung. Akhirnya, setelah penantian yang melelahkan, kapal itu diizinkan berlabuh di pelabuhan terdekat yang bisa diakses. Dari sana, bantuan harus dipindahkan ke truk-truk kecil yang akan membawanya masuk ke Gaza. Proses ini juga tidak mudah. Pos-pos pemeriksaan militer Israel menjadi penghalang utama. Setiap truk harus melalui pemeriksaan yang melelahkan, di mana tentara memeriksa setiap isi, kadang-kadang membongkar muatan hanya untuk memastikan tidak ada barang terlarang. Namun, dengan koordinasi yang hati-hati dengan otoritas setempat dan badan-badan PBB yang beroperasi di lapangan, konvoi bantuan Tiongkok berhasil melewati rintangan-rintangan ini satu persatu. Ketika truk-truk itu akhirnya tiba di Gaza, gambaran yang terlihat adalah campuran antara kehancuran dan ketahanan. Bangunan-bangunan yang hancur berdiri berdampingan dengan tenda-tenda pengungsian yang padat. Anak-anak bermain di antara puing-puing, sementara orang dewasa mengantre panjang untuk mendapatkan air bersih. Kedatangan konvoi bantuan Tiongkok disambut dengan campuran kelegaan dan rasa ingin tahu. Warga Gaza, yang telah lama hidup dalam kekurangan, melihat truk-truk itu sebagai secercah harapan. Mereka berbondong-bondong datang, mata mereka memancarkan rasa syukur yang mendalam. Di salah satu pusat distribusi, seorang ibu muda bernama Fatima dengan dua anaknya yang kurus di sampingnya menerima paket makanan. Ia memeluk paket itu erat-erat, seolah itu adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Ini adalah berkah, bisiknya, air mata mengalir di pipinya. Kami tidak punya apa-apa lagi. Terima kasih banyak. Bagi Fatima dan ribuan warga Gaza lainnya, bantuan ini bukan sekadar makanan. Itu adalah bukti bahwa mereka tidak sepenuhnya dilupakan oleh dunia. Inisiatif Tiongkok ini, meskipun menghadapi banyak rintangan, berhasil menunjukkan bahwa ada jalur alternatif untuk memberikan bantuan. Sebuah jalur yang tidak terbebani oleh perdebatan politik di PBB, tetapi didorong oleh keinginan untuk bertindak secara langsung. Ini adalah bukti nyata bahwa di tengah kompleksitas geopolitik, ada negara-negara yang memilih untuk menempuh jalan yang berbeda, jalan yang mungkin lebih sulit, tetapi pada akhirnya lebih langsung dan berdampak bagi mereka yang sangat membutuhkan. Di tengah reruntuhan yang menjadi pemandangan sehari-hari, di antara bangunan-bangunan yang hancur dan jalanan yang berdebu, detak jantung Gaza terus berdenyut meskipun lemah. Udara dipenuhi dengan campuran bau debu, asap, dan keputusasaan yang samar namun juga ketahanan yang luar biasa. Bagi warga Gaza, kehidupan adalah perjuangan yang tak pernah usai. Setiap hari adalah pertarungan untuk bertahan hidup,
untuk menemukan makanan, air, dan tempat berlindung. Di sebuah rumah sakit yang penuh sesak, Dr. Ahmed, dengan wajah lelah namun mata yang tajam, berjalan di antara ranjang-ranjang pasien. Suara batuk, rintihan, dan tangisan bayi mengisi koridor. Obat-obatan menipis, peralatan rusak, dan staf medis bekerja di ambang batas kelelahan. Kami melakukan yang terbaik, katanya kepada seorang perawat, suaranya serak. Tetapi ini tidak cukup. Kami membutuhkan lebih banyak, jauh lebih banyak. Di kamp pengungsi yang padat, di mana ribuan orang tinggal dalam tenda-tenda darurat yang berdesakan, seorang ibu bernama Leila mencoba menghibur anaknya yang menangis kelaparan. Debu menempel di rambutnya dan pakaiannya lusuh. Ia telah mengantre selama berjam-jam untuk mendapatkan air bersih, tetapi persediaan terbatas. Kita akan... Baik-baik saja, sayang, bisiknya, meskipun ia sendiri tidak yakin. Leila adalah salah satu dari banyak warga Gaza yang hidup dalam ketidakpastian yang konstan, terperangkap dalam blokade yang telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Mereka adalah korban dari konflik yang lebih besar, pion dalam permainan politik global yang kejam. Ketika kabar tentang kedatangan bantuan Tiongkok menyebar seperti api, ada secercah harapan yang menyala di mata banyak orang. Mereka telah mendengar tentang perdebatan di PBB, tentang rencana bantuan Israel dan Amerika Serikat yang ditolak, dan tentang inisiatif Tiongkok. Bagi mereka, politik itu jauh dan rumit. Yang mereka tahu hanyalah bahwa ada makanan yang datang. Di pusat distribusi, kerumunan orang berkumpul, wajah mereka penuh harap. Ketika truk-truk dengan bendera Tiongkok akhirnya tiba, sorak-sorai terdengar. Paket-paket makanan dibagikan dengan cepat dan orang-orang bergegas pulang memegang erat-erat apa yang mereka dapatkan. Fatima, ibu muda yang menerima paket makanan di bab 4, kini duduk di tendanya yang kecil dengan hati-hati membuka paket itu. Anak-anaknya, mata mereka berbinar, menatap isi paket dengan rasa ingin tahu. Ada beras, mie instan, dan beberapa kaleng makanan. Itu bukan kemewahan, tetapi itu adalah jaminan bahwa mereka akan memiliki sesuatu untuk dimakan setidaknya untuk beberapa hari ke depan. Lihat, kata Fatima kepada anak-anaknya, senyum tipis terukir di wajahnya yang lelah. Kita punya makanan, kita akan makan. Bagi mereka, bantuan ini adalah bukti nyata bahwa ada orang-orang di luar sana yang peduli, meskipun dunia tampak telah melupakan mereka. Namun, bahkan di tengah kelegaan yang singkat ini, ada kesadaran yang pahit. Bantuan ini, meskipun sangat dibutuhkan, hanyalah tetesan di lautan penderitaan. Blokade masih ada, konflik masih membayangi, dan masa depan tetap tidak pasti. Seorang pemuda bernama Omar, yang kehilangan rumahnya dalam serangan udara, berdiri di samping reruntuhan, menatap langit. Ia telah mendengar tentang perdebatan di PBB, tentang klaim Israel dan Amerika Serikat, dan tentang penolakan Rusia dan Tiongkok. Mereka berdebat tentang kami, katanya pahit kepada temannya. Tetapi mereka tidak benar-benar memahami apa yang kami alami di sini. Ia merasa seperti objek dalam permainan politik, bukan manusia dengan hak dan kebutuhan. Di sisi lain, beberapa warga Gaza merasa skeptis terhadap semua bantuan yang datang dari luar, tidak peduli dari mana asalnya. Mereka telah melihat terlalu banyak janji yang tidak terpenuhi, terlalu banyak bantuan yang disalahgunakan atau tidak sampai. Ini hanya sementara, kata seorang pria tua, menggelengkan kepalanya. Mereka datang, mereka memberi sedikit, lalu mereka pergi, dan kami tetap di sini, sendirian, menghadapi segalanya. Perasaan putus asa ini adalah bagian dari realitas sehari-hari di Gaza. Sebuah konsekuensi dari konflik yang berkepanjangan dan ketidakmampuan dunia untuk menemukan solusi yang langgeng. Meskipun demikian, detak jantung Gaza terus berdenyut. Di tengah kehancuran, ada komunitas yang kuat, orang-orang yang saling mendukung, dan semangat ketahanan yang tak tergoyahkan. Anak-anak masih bermain, meskipun di antara puing-puing. Para ibu masih bernyanyi untuk anak-anak mereka, meskipun dengan suara yang lelah. Dan para dokter serta pekerja bantuan lokal terus berjuang meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Bantuan Tiongkok mungkin hanya secercah harapan, tetapi di Gaza, bahkan secercah harapan pun adalah sesuatu yang sangat berharga. Ini adalah
Bukti bahwa di tengah blokade dan penderitaan, kehidupan terus berjalan, didorong oleh keinginan yang tak tergoyahkan untuk bertahan hidup dan menemukan jalan menuju masa depan yang lebih baik, meskipun jalan itu masih sangat jauh dan penuh rintangan. Di balik kemegahan ruang-ruang pertemuan PBB dan sorotan kamera media, perang kata yang sesungguhnya berlangsung di balik tirai diplomasi. Di ruang makan pribadi yang mewah, di kedutaan-kedutaan besar yang dijaga ketat, dan melalui saluran telepon, rahasia yang terenkripsi, para diplomat memainkan permainan catur tingkat tinggi, di mana setiap langkah, setiap kata, memiliki bobot yang sangat besar. Duta Besar Volkov dengan senyum tipis yang sulit diartikan, duduk di meja makan dengan Duta Besar Tiongkok, Li. Suasana di antara mereka terasa hangat, sebuah kontras tajam dengan ketegangan di Dewan Keamanan. Mereka tidak perlu banyak bicara. Pemahaman di antara mereka sudah terjalin. Volkov memuji inisiatif Tiongkok dalam mengirimkan bantuan langsung ke Gaza, menyebutnya sebagai tindakan nyata kemanusiaan, bukan sandiwara politik. Li, dengan anggukan sopan, membalas pujian itu. Tetapi ia juga menekankan tantangan yang mereka hadapi dari pembatasan Israel. Jalan itu tidak mudah, katanya. Suaranya tenang namun tegas. Tetapi kami percaya bahwa bantuan kemanusiaan tidak boleh dijadikan alat tawar-menawar. Pertemuan ini bukan hanya tentang bantuan Gaza. Itu adalah tentang memperkuat aliansi, tentang membentuk front persatuan melawan hegemoni Barat. Mereka membahas strategi untuk pertemuan PBB berikutnya. Bagaimana mereka bisa lebih efektif dalam menantang narasi Amerika Serikat dan Israel, dan bagaimana mereka bisa menggalang dukungan dari negara-negara lain yang juga merasa skeptis. Perang kata-kata mereka tidak hanya ditujukan untuk mengalahkan lawan, tetapi juga untuk membentuk opini publik global, untuk menunjukkan bahwa ada alternatif bagi tatanan dunia yang didominasi oleh satu atau dua kekuatan. Di sisi lain kota, Duta Besar Dorothy Shea mengadakan serangkaian pertemuan dengan sekutu-sekutu Amerika Serikat. Ia berusaha keras untuk meyakinkan mereka tentang integritas rencana Yayasan Kemanusiaan Israel. Ia berbicara tentang pentingnya kesatuan, tentang bagaimana perpecahan di PBB hanya akan memperburuk penderitaan di Gaza. Kita tidak bisa membiarkan narasi Rusia dan Tiongkok mendominasi, katanya kepada sekelompok diplomat Eropa. Mereka mencoba untuk mengalihkan perhatian dari masalah sebenarnya dan menggunakan krisis ini untuk tujuan geopolitik mereka sendiri. Ia mendesak mereka untuk berbicara di depan umum, untuk mendukung rencana yayasan, dan untuk menekan Rusia dan Tiongkok agar bersikap lebih konstruktif. Namun, tidak semua sekutu Amerika Serikat sepenuhnya yakin. Beberapa diplomat Eropa yang memiliki hubungan lebih dekat dengan Timur Tengah mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang persepsi di lapangan. Meskipun niatnya mungkin baik, kata seorang diplomat Prancis, fakta bahwa Israel terlibat langsung dalam distribusi bantuan akan selalu menimbulkan kecurigaan di kalangan warga Palestina. Kita harus menemukan cara untuk memastikan bahwa bantuan ini benar-benar dilihat sebagai netral dan independen. Ada tekanan yang nyata dari negara-negara yang mencoba menengahi, yang berusaha mencari jalan tengah di antara dua kutub yang berlawanan. Mereka mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia, mencoba menjembatani perbedaan, mencari kompromi yang bisa diterima oleh semua pihak. Namun, setiap upaya tampaknya menemui jalan buntu, terbentur pada kepentingan nasional yang keras kepala dan ketidakpercayaan yang mendalam. Di tengah semua ini, ada juga diplomat-diplomat dari negara-negara kecil yang merasa frustrasi. Mereka adalah penonton dalam permainan ini, terjebak di antara raksasa-raksasa yang bertarung. Mereka melihat penderitaan di Gaza, dan mereka ingin membantu, tetapi suara mereka seringkali tenggelam dalam kebisingan perdebatan. Seorang duta besar dari negara berkembang yang telah menyaksikan banyak konflik serupa, merenung dalam hati. Ini bukan tentang Gaza lagi, pikirnya pahit. Ini tentang siapa yang memiliki kekuasaan, siapa yang dapat menentukan narasi. Ia tahu bahwa di balik setiap pidato yang muluk-muluk, di balik setiap klaim tentang kemanusiaan, ada agenda tersembunyi, sebuah permainan kekuatan yang kejam. Perang kata ini tidak hanya terjadi di ruang-ruang diplomatik, ia juga merembes ke media massa, ke media sosial, dan ke opini publik global.
Setiap pihak berusaha untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat dunia. Rusia dan Tiongkok menyoroti kegagalan Barat dalam menyelesaikan konflik, sementara Amerika Serikat dan Israel menekankan pentingnya akuntabilitas dan penolakan terhadap terorisme. Narasi-narasi ini saling bertabrakan, menciptakan kebingungan dan polarisasi yang semakin dalam. Di tengah semua kebisingan ini, suara-suara dari Gaza, suara-suara orang-orang yang menderita, seringkali tenggelam, tidak terdengar. Pada akhirnya, perang kata di balik tirai diplomasi ini adalah cerminan dari ketidakmampuan dunia untuk bersatu dalam menghadapi krisis kemanusiaan yang mendesak. Setiap pihak terlalu sibuk mempertahankan posisinya sendiri, terlalu sibuk menuduh pihak lain, sehingga solusi yang sebenarnya menjadi semakin jauh. Ini adalah permainan yang berbahaya, di mana taruhannya adalah nyawa manusia, dan di mana setiap kemenangan retoris di meja perundingan berarti kekalahan yang lebih besar bagi mereka yang terjebak di medan konflik. Dan saat malam tiba, di seluruh ibu kota dunia, para diplomat terus merencanakan langkah selanjutnya. Tidak menyadari bahwa setiap strategi yang mereka susun, setiap kata yang mereka ucapkan, akan memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Di tengah semua perdebatan diplomatik dan perang kata yang tak berkesudahan, realitas di lapangan jauh lebih brutal dan mendesak. Bagi para pekerja bantuan kemanusiaan, logistik bukan sekadar tentang memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Itu adalah operasi yang penuh risiko, di mana setiap keputusan bisa berarti hidup atau mati. Di sebuah pos pemeriksaan militer Israel yang berdebu di perbatasan Gaza, konvoi truk bantuan PBB yang membawa pasokan medis dan makanan telah tertahan selama berjam-jam. Matahari terik membakar, dan udara dipenuhi dengan ketegangan. Tentara-tentara bersenjata lengkap memeriksa setiap truk dengan cermat, kadang-kadang dengan kasar membongkar muatan, mencari sesuatu yang mencurigakan. Sarah, seorang koordinator logistik dari sebuah LSM internasional, berdiri di samping truknya, mencoba tetap tenang meskipun frustrasi menggerogoti dirinya. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun bekerja di zona konflik, tetapi situasi di Gaza terasa berbeda, lebih rumit, lebih politis. Ini adalah proses yang melelahkan, bisiknya kepada rekannya. Setiap hari ada aturan baru, ada penundaan baru. Mereka membuat kami menunggu, seolah waktu kami tidak berharga, seolah nyawa yang kami coba selamatkan tidak penting. Ia tahu bahwa setiap jam penundaan berarti lebih banyak orang yang kelaparan, lebih banyak pasien yang tidak mendapatkan obat. Namun, ia tidak punya pilihan selain menunggu, mematuhi setiap perintah, dan berharap mereka akan diizinkan lewat. Di dalam Gaza, rute pengiriman bantuan juga penuh dengan bahaya. Jalanan yang rusak, reruntuhan bangunan yang menghalangi, dan ancaman serangan udara yang konstan membuat setiap perjalanan menjadi pertaruhan. Para pengemudi truk, yang sebagian besar adalah warga lokal, menunjukkan keberanian yang luar biasa. Mereka tahu risiko yang mereka hadapi, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka adalah satu-satunya harapan bagi banyak orang. Di sebuah gudang yang seharusnya menjadi tempat aman untuk menyimpan pasokan, kini terlihat bekas-bekas serangan. Dindingnya runtuh, atapnya berlubang, dan karung-karung beras berserakan di lantai, bercampur dengan puing-puing. Ini adalah pengingat pahit bahwa bahkan tempat-tempat yang seharusnya netral dan aman pun bisa menjadi target di tengah konflik. Pekerja bantuan seringkali terjebak di antara dua kubu yang bertikai. Mereka harus bernegosiasi dengan otoritas Israel untuk akses, dan pada saat yang sama, mereka harus berurusan dengan faksi-faksi di Gaza untuk memastikan distribusi yang adil. Ini adalah keseimbangan yang rumit, di mana setiap langkah harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Seorang pekerja bantuan lokal, seorang wanita paruh baya bernama Aisyah, yang telah menyaksikan banyak konflik di Gaza, mengatakan dengan getir, "Kami adalah jembatan, tetapi jembatan ini seringkali diinjak-injak oleh kedua belah pihak. Kami hanya ingin membantu, tetapi mereka membuat segalanya menjadi sangat sulit." Ia telah melihat bagaimana bantuan disalahgunakan, bagaimana politisasi bantuan merusak kepercayaan masyarakat, dan bagaimana penderitaan manusia terus berlanjut tanpa henti. Birokrasi adalah musuh lain yang tak terlihat. Dokumen yang tak terhitung,
jumlahnya harus diisi, izin yang tak terhitung jumlahnya harus diperoleh, dan setiap perubahan kecil dalam rencana bisa memicu penundaan yang panjang. Ini adalah sistem yang dirancang untuk mengontrol, untuk membatasi, dan pada akhirnya untuk membuat hidup lebih sulit bagi mereka yang mencoba membantu. Namun, di tengah semua rintangan ini, ada kisah-kisah keberanian dan dedikasi yang luar biasa. Para pekerja bantuan terus bekerja, seringkali dengan sedikit tidur dan makanan, didorong oleh satu-satunya tujuan, meringankan penderitaan manusia. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang mempertaruhkan nyawa mereka setiap hari untuk membawa harapan ke tempat-tempat yang paling gelap. Di pos pemeriksaan, setelah penantian yang panjang dan pemeriksaan yang melelahkan, konvoi Sarah akhirnya diizinkan lewat. Ia menghela napas lega, tetapi ia tahu bahwa ini hanyalah satu dari banyak rintangan yang harus mereka hadapi. Di Gaza, tantangan logistik tidak hanya datang dari pembatasan eksternal, tetapi juga dari kondisi internal. Infrastruktur yang hancur, kurangnya bahan bakar, dan ketidakamanan yang konstan membuat setiap operasi menjadi rumit. Namun mereka terus maju, beradaptasi dengan setiap situasi, mencari cara-cara inovatif untuk mencapai mereka yang membutuhkan. Malam tiba di Gaza, membawa kegelapan dan keheningan yang menakutkan. Di tengah kegelapan itu, truk-truk bantuan terus bergerak, lampu depannya menembus bayangan. Setiap paket yang berhasil mereka salurkan adalah kemenangan kecil, sebuah bukti bahwa di bawah ancaman senjata dan di tengah semua kesulitan, kemanusiaan masih menemukan jalannya. Namun, tantangan logistik ini adalah pengingat pahit bahwa bantuan kemanusiaan tidak pernah murni tentang kemanusiaan. Ia selalu terjerat dalam jaring politik, keamanan, dan kepentingan yang kompleks, menjadikan setiap langkah maju sebagai pertarungan yang berat. Dan di Gaza, pertarungan itu adalah kenyataan sehari-hari yang harus dihadapi oleh semua orang. Langit di atas Gaza, yang biasanya diselimuti abu dan asap, kini terasa lebih berat, seolah menanggung beban tragedi yang baru saja terjadi. Suara sirene meraung-raung, memecah keheningan yang menakutkan, dan asap hitam mengepul dari sebuah area yang baru saja menjadi target. Sebuah insiden besar telah terjadi, sebuah peristiwa yang akan mengguncang dunia dan memperkeruh situasi yang sudah tegang. Sebuah gudang bantuan kemanusiaan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi pasokan vital telah diserang. Tidak jelas siapa yang bertanggung jawab, tetapi dampaknya terasa sangat nyata. Puluhan ton makanan, obat-obatan, dan selimut hancur menjadi puing-puing, dan beberapa pekerja bantuan lokal terluka parah. Kabar tentang insiden itu menyebar dengan cepat, seperti api yang melahap rumput kering. Di ruang berita di seluruh dunia, jurnalis bergegas untuk melaporkan, mencoba mengumpulkan setiap detail, setiap kesaksian, gambar-gambar gudang yang hancur, karung-karung bantuan yang terbakar, dan wajah-wajah putus asa dari para pekerja bantuan menjadi berita utama. Di Gaza, warga berbondong-bondong datang ke lokasi, mata mereka memancarkan kemarahan dan keputusasaan. "Ini adalah kejahatan!" teriak seorang pria tua, tangannya mengepal. "Mereka menghancurkan harapan kami." Insiden ini bukan hanya tentang kerugian materi. Itu adalah pukulan telak terhadap moral, sebuah pengingat brutal bahwa bahkan simbol-simbol kemanusiaan pun tidak aman di medan konflik ini. Di ruang kawat diplomatik, telepon berdering tanpa henti. Para duta besar dan diplomat bereaksi dengan campuran kemarahan, kecemasan, dan perhitungan politik. Duta besar Dorothy Shea yang sedang dalam pertemuan internal menerima berita itu dengan wajah pucat. Ia tahu bahwa insiden ini akan menjadi pukulan besar bagi rencana Yayasan Kemanusiaan Israel dan Amerika Serikat. Tuduhan dari Rusia dan Tiongkok tentang penggunaan bantuan sebagai alat akan semakin menguat. Ia segera mengeluarkan pernyataan yang mengutuk serangan itu dan menyerukan penyelidikan independen. "Ini adalah tindakan yang tidak dapat diterima," katanya dalam pernyataan itu, yang membahayakan nyawa pekerja kemanusiaan dan merampas bantuan yang sangat dibutuhkan oleh warga sipil yang rentan. Namun, di Moskow, Duta Besar Volkov melihat
insiden ini sebagai bukti dari apa yang telah ia peringatkan. Ia segera mengadakan konferensi pers, menuduh Israel bertanggung jawab atas serangan itu, entah secara langsung atau tidak langsung, karena operasi militer mereka di wilayah tersebut. Ini adalah konsekuensi dari militerisasi bantuan kemanusiaan, katanya. Suaranya penuh kemarahan yang terkontrol. Mereka mengklaim ingin membantu, tetapi pada saat yang sama, mereka menciptakan kekacauan yang menghancurkan upaya kemanusiaan. Ia menyerukan agar PBB segera mengambil tindakan untuk menghentikan apa yang ia sebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Di Beijing, Duta Besar Lee, meskipun tidak sefrontal Volkov, juga mengeluarkan pernyataan yang mengutuk insiden itu dan menyerukan agar semua pihak menahan diri. Ia menekankan pentingnya melindungi pekerja kemanusiaan dan memastikan akses bantuan yang aman dan tidak terhalang. Meskipun ia tidak menuduh Israel secara langsung, nada pernyataannya jelas menunjukkan bahwa Tiongkok melihat insiden ini sebagai kegagalan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keamanan di wilayah tersebut. Insiden ini juga menjadi pengingat bagi Tiongkok tentang pentingnya inisiatif bantuan independen mereka, yang mereka yakini lebih aman dari politisasi dan konflik. PBB sendiri berada dalam posisi yang sangat sulit. Sekretaris Jenderal mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan keprihatinan mendalam dan menyerukan penyelidikan segera. Namun PBB juga terjebak di antara tuntutan yang saling bertentangan dari negara-negara anggota. Beberapa negara menuntut penyelidikan penuh dan akuntabilitas, sementara yang lain mencoba untuk meredam situasi dan menghindari eskalasi lebih lanjut. Di tengah semua ini, para pekerja bantuan di lapangan yang baru saja selamat dari serangan itu merasa terpukul. Mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk membantu, dan kini mereka menjadi target. Bagaimana kami bisa terus bekerja? Tanya seorang pekerja bantuan, matanya berkaca-kaca. Bagaimana kami bisa percaya bahwa kami aman? Insiden ini tidak hanya memicu kemarahan dan tuduhan. Ia juga memperdalam jurang pemisah antara negara-negara adidaya. Rencana bantuan Israel dan Amerika Serikat kini dipertanyakan lebih dari sebelumnya. Sementara inisiatif Tiongkok tampaknya mendapatkan legitimasi baru. Di tengah semua kebisingan politik ini, yang paling menderita adalah warga Gaza, yang kini harus menghadapi krisis kemanusiaan yang semakin parah tanpa harapan yang jelas untuk bantuan yang mereka butuhkan. Sebuah insiden telah mengguncang dunia, tetapi dampaknya yang paling menghancurkan terasa di detak jantung Gaza, di mana harapan semakin menipis dan ketidakpastian semakin merajalela. Setelah insiden yang mengguncang gudang bantuan, dunia seolah terbagi dua. Setiap pihak dengan narasi dan argumennya sendiri berusaha memenangkan opini publik. Sementara kebenaran yang sesungguhnya terasa semakin kabur, tersembunyi di balik lapisan-lapisan propaganda dan tuduhan. Di media sosial, tagar-tagar yang saling bertentangan membanjiri lini massa. Ada yang mengutuk Israel, menuduhnya sengaja menargetkan bantuan kemanusiaan. Ada pula yang membela Israel, mengklaim bahwa serangan itu adalah kesalahan, atau bahwa Hamas yang menyalahgunakan gudang tersebut. Para analis politik dan pakar keamanan muncul di televisi, masing-masing dengan interpretasi mereka sendiri, menambah kebingungan di tengah masyarakat. Duta Besar Dorothy Shia dan timnya bekerja keras untuk mengendalikan narasi. Mereka merilis citra, satelit, laporan intelijen, dan kesaksian dari lapangan yang mereka klaim membuktikan bahwa serangan itu bukan disengaja atau bahwa Hamas bertanggung jawab atas penyalahgunaan gudang. Ini adalah upaya untuk mendiskreditkan upaya kemanusiaan kami, kata Dorothy Shia dalam sebuah wawancara televisi. Suaranya tegas namun penuh kekecewaan. Mereka mencoba untuk mempolitisasi tragedi ini untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka menekankan bahwa penyelidikan independen sedang berlangsung dan menyerukan agar semua pihak menunggu hasilnya sebelum menarik kesimpulan. Namun, bagi banyak orang, argumen ini terdengar seperti pembelaan diri, bukan pencarian kebenaran yang objektif. Di sisi lain, Duta Besar Volkov dari Rusia dengan ekspresi puas terus memperkuat tuduhannya. Ia menyoroti inkonsistensi dalam pernyataan Amerika Serikat dan Israel, menunjuk pada laporan-laporan awal yang simpang siur, dan mengklaim bahwa ini adalah bukti dari upaya untuk menutupi kebenaran.
Mereka telah kehilangan kredibilitas, katanya. Dalam sebuah forum internasional, dunia telah melihat siapa yang sebenarnya peduli pada kemanusiaan dan siapa yang hanya peduli pada kekuasaan. Ia bahkan mengutip laporan-laporan dari media yang lebih kritis terhadap Israel. Meskipun keabsahan laporan-laporan itu seringkali dipertanyakan, perang informasi ini menjadi semakin sengit, dengan setiap pihak menggunakan setiap alat yang mereka miliki untuk memenangkan pertempuran narasi. Duta Besar Lee dari Tiongkok, meskipun tidak terlibat langsung dalam perang kata-kata ini, secara implisit mendukung narasi Rusia dengan terus menyoroti pentingnya bantuan kemanusiaan yang tidak terpolitisasi. Ia menggunakan insiden ini sebagai contoh mengapa inisiatif Tiongkok yang independen dari pihak-pihak yang bertikai adalah pendekatan yang lebih baik. Kami percaya pada tindakan, bukan pada kata-kata, katanya dalam sebuah pernyataan singkat, dan tindakan kami menunjukkan komitmen kami terhadap rakyat Palestina. Ia juga menekankan bahwa Tiongkok akan terus memantau situasi dengan cermat dan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi pekerja kemanusiaan dan memastikan pengiriman bantuan yang aman. Di Gaza sendiri, warga biasa menjadi korban dari perang narasi ini. Mereka mendengar berbagai versi cerita dan sulit bagi mereka untuk mengetahui mana yang benar. Beberapa percaya pada narasi Rusia dan Tiongkok, merasa bahwa Israel dan Amerika Serikat tidak pernah benar-benar peduli pada mereka. Yang lain yang telah menerima bantuan dari organisasi-organisasi yang didukung Barat, merasa bingung dan tidak tahu harus percaya siapa. Seorang aktivis lokal yang telah bekerja tanpa lelah untuk membantu komunitasnya, menulis di media sosial, "Kami tidak peduli siapa yang melakukan ini. Kami hanya ingin bantuan. Kami hanya ingin hidup. Berhentilah menggunakan penderitaan kami untuk permainan politik Anda." Pesan ini meskipun sederhana mencerminkan frustrasi yang mendalam di kalangan mereka yang terjebak di tengah konflik. Penyelidikan internal yang dilakukan oleh PBB dan organisasi-organisasi independen berjalan lambat, terhambat oleh kurangnya akses, ketidakamanan, dan kurangnya kerjasama dari semua pihak. Setiap temuan kecil segera menjadi bahan bakar untuk perdebatan baru, dengan setiap pihak menafsirkan bukti sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Kebenaran, yang seharusnya menjadi tujuan utama, terasa semakin jauh, tersembunyi di balik kabut tebal kepentingan politik dan agenda tersembunyi. Peristiwa ini juga memicu gelombang protes di berbagai kota di seluruh dunia, dengan ribuan orang turun ke jalan menuntut keadilan bagi warga Gaza dan mengutuk kekerasan yang terus berlanjut. Pada akhirnya, insiden gudang bantuan tidak hanya menghancurkan pasokan vital, tetapi juga meretakkan kepercayaan, memperdalam perpecahan, dan membuat kebenaran menjadi komoditas yang langka. Narasi-narasi yang saling bertentangan terus berbenturan, menciptakan kekacauan informasi yang membuat sulit bagi siapapun untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dan di tengah semua kekacauan ini, yang paling menderita adalah mereka yang paling rentan, yang terus hidup dalam ketidakpastian, menunggu bantuan yang mungkin tidak akan pernah datang, dan merindukan kebenaran yang mungkin tidak akan pernah terungkap sepenuhnya. Ini adalah babak baru dalam konflik yang tak berkesudahan, di mana perang kata-kata sama merusaknya dengan perang senjata. Beberapa minggu setelah insiden gudang bantuan yang mengguncang, suasana di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa terasa lebih muram dari sebelumnya. Pertemuan Dewan Keamanan berikutnya, yang diharapkan membawa resolusi, justru berakhir dengan kebuntuan yang lebih dalam. Tidak ada kemenangan mutlak bagi siapapun, hanya kelelahan yang mendalam dan pengakuan pahit bahwa masalah Gaza jauh lebih besar daripada sekadar perdebatan diplomatik. Duta Besar Dorothy Shea, dengan bahu terkulai, meninggalkan ruang pertemuan. Ia telah berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan, untuk membangun jembatan, tetapi tembok ketidakpercayaan yang dibangun selama puluhan tahun terlalu tinggi untuk ditembus. Rencana Yayasan Kemanusiaan Israel dan Amerika Serikat, meskipun tidak sepenuhnya ditinggalkan, kini menghadapi hambatan yang jauh lebih besar, dengan kredibilitas yang terkikis oleh insiden tersebut. Di sisi lain, Duta Besar Volkov dari Rusia, meskipun tampak puas dengan kegagalan rencana Barat,
tidak menunjukkan euforia. Ia tahu bahwa kemenangan retoris di PBB tidak akan mengubah realitas di Gaza. Ia telah berhasil membuktikan argumennya tentang politisasi bantuan, tetapi pada akhirnya, itu tidak membawa solusi nyata bagi penderitaan manusia. Ia dan Duta Besar Lee dari Tiongkok, yang terus mempertahankan sikap tenang dan pragmatisnya, sepakat untuk terus memperkuat inisiatif bantuan independen mereka. 60.000 paket makanan yang telah dikirim Tiongkok kini menjadi simbol dari pendekatan alternatif, sebuah bukti bahwa bantuan bisa diberikan tanpa harus terjerat dalam konflik politik yang rumit. Namun, mereka juga menyadari bahwa bahkan upaya mereka sendiri menghadapi tantangan besar dari pembatasan dan ketidakamanan. Di Gaza, kehidupan terus berjalan, meskipun dengan beban yang semakin berat. Insiden gudang bantuan telah meninggalkan luka yang dalam, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional. Harapan yang sempat menyala kini meredup, digantikan oleh rasa putus asa yang lebih pekat. Fatima, ibu muda yang telah menerima paket makanan dari Tiongkok, kini harus kembali menghadapi kenyataan pahit. Paket itu telah habis, dan ia tidak tahu kapan bantuan berikutnya akan datang. Anak-anaknya kembali menangis kelaparan, dan ia merasa tidak berdaya. Sampai kapan ini akan berakhir? Bisiknya kepada suaminya yang hanya bisa menggelengkan kepala, matanya kosong. Dr. Ahmed di rumah sakit terus berjuang, tetapi ia tahu bahwa ia sedang kalah dalam pertempuran melawan waktu dan sumber daya yang terbatas. Pasien-pasien baru terus berdatangan, sementara persediaan obat-obatan semakin menipis. Ia mendengar berita tentang kebuntuan di PBB dan ia merasa marah. Mereka berdebat tentang kami, katanya kepada seorang perawat. Tetapi mereka tidak melakukan apapun untuk menghentikan penderitaan kami. Ia melihat ketahanan yang luar biasa pada rakyatnya, tetapi ia juga melihat batas-batas ketahanan itu. Meskipun demikian, di tengah senja yang tidak pasti ini, ada secercah cahaya yang samar. Komunitas-komunitas di Gaza yang telah teruji oleh penderitaan yang tak terbayangkan, terus menunjukkan solidaritas yang luar biasa. Mereka saling membantu, berbagi apa yang sedikit mereka miliki, dan menemukan kekuatan dalam kebersamaan. Para pekerja bantuan lokal, meskipun terpukul oleh insiden itu, terus bekerja, mencari cara-cara inovatif untuk mencapai mereka yang membutuhkan. Mereka adalah pahlawan sejati, yang terus berjuang di garis depan kemanusiaan, tanpa sorotan media atau pujian diplomatik. Pertemuan di PBB mungkin telah berakhir tanpa resolusi yang jelas, tetapi dampaknya terasa di seluruh dunia. Hubungan antara negara-negara adidaya menjadi semakin tegang dengan ketidakpercayaan yang semakin dalam. Konflik di Gaza, yang seharusnya menjadi masalah kemanusiaan, telah menjadi medan pertempuran geopolitik, di mana setiap tindakan dan setiap kata memiliki konsekuensi yang jauh melampaui batas-batas wilayah tersebut. Dunia telah menyaksikan bagaimana bantuan kemanusiaan dapat dijadikan alat politik, bagaimana kebenaran dapat dimanipulasi, dan bagaimana penderitaan manusia dapat diabaikan demi kepentingan nasional. Senja yang tidak pasti menyelimuti Gaza dan juga dunia. Tiada ada akhir yang jelas untuk cerita ini, hanya kelanjutan dari perjuangan yang tak berkesudahan. Namun di tengah semua ketidakpastian itu, ada satu hal yang pasti. Ketahanan manusia, terutama mereka yang terjebak di tengah konflik, adalah kekuatan yang tak tergoyahkan. Mereka mungkin lelah, mereka mungkin putus asa, tetapi mereka terus bertahan, terus berjuang, dan terus berharap untuk masa depan yang lebih baik, meskipun masa depan itu masih sangat jauh dan tidak pasti. Ini adalah kisah tentang kemanusiaan yang teruji, tentang politik yang kejam, dan tentang harapan yang rapuh, yang terus berdenyut di tengah kegelapan.